yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Dan kita dasari ibadah kita dalam satu ayat, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, nanti kita akan baca bersama-sama. Berkata demikian, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita sama-sama membaca 2-3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Kiranya berkenan menyukakan hati Tuhan. Dan dalam ibadah ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan pengharapan yang baru. Kami serahkan dari awal hingga selesainya. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
menyembahmu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku ada hari ini karena kasih karuniamu. Semua yang terbaik, semua yang baik disediakan bagiku. Sebab Engkau penenun hidup kami Tuhan. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, kami berterima kasih. Amin.
menaikkan syukur kepadamu buat hari-hari yang telah berlalu yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kami. Terlalu panjang dan terlalu lebar kasih setia Tuhan pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku berterima kasih. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Oleh sebab itu bentuk kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu, yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang termulia dalam hidup kami. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan Kau ada di situ. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Yes, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami bejana-Mu Tuhan. Kami tahu kami tenang bersama dengan-Mu. Katakan, kekuatan di jiwa
ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu. Amin. Rasakan hadiratmu. Yes Tuhan. Takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagi kami Tuhan. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu dalam hadirat Tuhan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Cuma saja katakan ngiringmu. Kami mau mengiring Tuhan. Kau yang percaya Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, pikiran. Kami nawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau harapan kami. Hanya di dalammu. Kami teduh bersama denganmu Tuhan. Amin. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa.
tanganku Tuhan. Kami mau lepaskan semua hak-hak kami Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan dalam kehendak-Mu. Amin. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Dengan lembut katakan sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan Hatiku Tuhan. ku lepas Amin. semua Ini hati kami Tuhan. mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Amin. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Amin. Yes Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Raja kita di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Yang percaya Allah kita sanggup melakukan segala perkara, boleh lambaikan tangannya dan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, rasanya tidak. sekali lagi katakan. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul dalam hati. Pernah Yes. timbul di dalam hati
katakan sekali lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Coba saya mau lihat dulu tangan-tangan terangkat. Boleh lambaikan tangannya. Yuk. Kanan, kiri, kanan, kiri. Yang percaya Allah kita sanggup, lambaikan tangannya sekali lagi. Yuk, sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah, karena Dia Allah perisai kita. Amin. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Amin Tuhan. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang. Amin. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Di dalam nama Yesus Kau meneguhkan langkah kami. Ku berjalan di dalam kekuatan. Katakan kekuatan. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyang.
tepuk tangannya di atas kepala yuk. Kau meneguhkan langkahku. Sama-sama. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi katakan, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Haleluya. Sebelum duduk boleh kita sorakan haleluya 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Raja kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kalau kami berjalan, aku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil baginya. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagimu. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku
Sebab pencobaan yang kami lewati tidak melebihi batas kekuatan kami. Sebab kami percaya kami akan naik terbang tinggi bagai Raja Wali. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Dalam hadirat Tuhan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Amin. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi Pada banyak Bapak Pendeta bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil. Sekali lagi mari kita katakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Raja Wali Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang besar. Di saat kami berpikir besar dan melakukan bersama-sama dengan Engkau, kami cakap melakukan segala perkara. Kami serahkan Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan mengagungkan akan Engkau, saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan, saatnya kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita akan katakan bersama-sama dengan mantap, amin. Silahkan duduk. Salam, salam, salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Ada sukacita malam hari ini? Sudah makan semuanya? Habis ini ya. Habis ini kita makan bersama-sama di tempatnya masing-masing. Bulan ini kita berbicara tentang think big, do with God. Berpikir besar, melakukan bersama Tuhan. Kayaknya, oh ya, berpikir besar, melakukan bersama Tuhan. Dan mari kita setiap anak-anak Tuhan, kita mempunyai pikiran yang besar. Apapun yang kita hadapi, karena Tuhan pasti akan menyambut kita di saat kita berpikir besar dengan aktivitas kita. Setiap hari kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 ini menjadi ayat dasar firman Tuhan kita. Dan di bulan ini kita akan sering baca, sering kali kita akan dengar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita katakan bersama-sama, pikirkanlah semuanya itu. 1, 2, 3. Apa yang harus kita pikirkan? Di situ dikatakan, semua yang benar. Jadi, jangan memikirkan hal-hal yang salah. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Mari kita gunakan pikiran kita menggunakan yang positif. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut penelitian, menurut perhitungan rata-rata, manusia dewasa, di sini semuanya sudah dewasa. Anak-anaknya 1-2. Dan kayaknya semua rata-rata dewasa. Rata-rata manusia dewasa mampu menghasilkan 70.000 pemikiran setiap harinya. Kalau kita hitung, kalau saya hitung-hitung, kan dalam satu hari itu ada 24 jam. Kalau kita detikkan, itu ada 38.400 detik. Jadi, setiap hari kita itu rata-rata manusia dewasa memikirkan 70.000 pemikiran. Dan kebanyakan dari pikiran yang selintas dan atau benar-benar dipikirkan secara matang tersebut adalah pikiran bukan fakta. Pikiran bukan fakta. Jadi seringkali kadang kita ngelamun aja, kadang pikiran kita kemana-mana ya. Kalau orang Jawa bilang ngelambrang. Bisa saja di saat kita mendengarkan firman Tuhan saat malam hari ini juga ada pikiran kita, nanti habis ini kita makan apa ya? Oh, tahu campur. Habis ini kita makan kesinilah gitu. Nanti habis ini kita ketemu, karena apa? Yaitu dalam satu hari itu banyak pemikiran kita. Yang kita pikirkan itu banyak sekali. Bahkan kita tidur pun juga kita berpikir. Buktinya apa? Kita mimpi. Siapa yang tidak pernah mimpi? Itu kan membuktikan kalau pikiran kita kan di saat kita tidur pun juga berpikir. Kalau anak-anak dulu waktu anak-anak saya masih kecil, Yosaf maupun Kiel masih kecil, kalau tidur itu kan kita orang tua kan pasti melihat anak kita sedang tidur ya. Yang orang tua yang punya anak kecil gitu kan kalau sudah tidur gitu kan rasanya senang. Walaupun juga kadang kalau sudah yang sudah lari gitu, kalau sudah lari gitu kemana-mana gitu, ruwet pikiran kita, lari lagi. Nah, kadang kalau kita tidur gitu, walaupun kadang siang menjengkelkan, malam kadang waktu kita tidur gitu ngelihat itu senang, oh anakku gitu ya. Nah, kadang kalau anak itu kalau pikirannya jalan, kadang matanya itu kan kadang gerak-gerak. Yang orang tua pernah memperhatikan pasti ya. Karena kalau pikirannya, matanya itu gerak-gerak pasti ada yang dimimpikan, ada yang dipikirkan gitu. Nah, mungkin orang tua pun juga gitu ya, tapi kalau orang tua gimana ya memperhatikan, ngorok kali. Nah jadi manusia dewasa itu rata-rata 70.000 pemikiran. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir, karena memang kita dikaruniai pikiran, pasti juga setiap hari kita berpikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan berpikir sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Berpikir sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Makanya supaya menghindari pikun, kita harus banyak berpikir. Jangan sampai pikiran kita tidak kita gunakan. Ya kita berpikir supaya tidak pikun. Karena kalau sudah pikun kan lupa ya. Apa yang mau dikerjakan, sedangkan sekarang aja kadang kita lupa. Mau kemana gitu, pikiran kita sudah macam-macam kemana, akhirnya larinya kemana gitu. Nah, mengapa manusia harus berpikir dan apa manfaatnya? Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah berpikir membuat seseorang mampu memutuskan sesuatu secara bijaksana. Berpikir membuat seseorang mampu memutuskan secara bijaksana. Makanya firman Tuhan juga berbicara tentang hikmat. Kalau di Amsal, supaya kita bijak, itu kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Supaya kita berhikmat. Dengan hikmat itu kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang baik. Nanti kita akan membahas. Selain itu juga berpikir membantu manusia menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya.
bisa menyelesaikan secara bijaksana, dan juga bisa menyelesaikan secara efektif. Makanya setiap hari rata-rata semuanya kita kan bekerja ya. Kita membuat plan pagi hari kita apa yang harus kita kerjakan ya. Hari ini, pagi hari ini kita mau ngerjakan ini. Yang di perusahaan-perusahaan pasti juga, perusahaan, kantor-kantor juga pasti juga akan, oh hari ini aku akan mengerjakan ini, kerjakan ini. Makanya kalau sebagai ASN ada perkin, supaya apa? Tindakan kerjaan kita itu benar, sesuai dengan laporan yang kita kerjakan. Jangan sampai tidak sesuai dengan laporan yang kita kerjakan. Jadi pagi hari harus kita buat plan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan akan hal itu. Jadi menasihatkan agar pikiran setiap anak-anak Tuhan yang percaya diisi dengan hal-hal yang benar, diisi dengan hal-hal yang mulia, diisi dengan hal-hal yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, dan semua itu harus kita pikirkan. Yang patut dipuji harus kita renungkan, harus kita pikirkan setiap hari. Jadi jangan sia-siakan pikiran kita menggunakan atau kita gunakan pikiran-pikiran yang negatif, yang sia-sia. Berpikir positif itu sangat baik, karena akan menolong kita untuk menjaga diri kita dan tindakan kita kepada orang lain. Kalau kita berpikir negatif ke orang lain, jadinya juga negatif terus. Tetapi kalau kita menggunakan pikiran kita positif di saat kita menghadapi orang di sekitar kita dengan positif, berguna, bermanfaat untuk menjaga diri kita dan tindakan kita. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting, karena hal itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Ibu Gembala tadi juga menyampaikan di firman Tuhan pagi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan itu menentukan hasilnya. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, sekali lagi, hal-hal yang manis, yang sedap didengar, semua patut dipuji, pikirkanlah itu. Jangan dibebani pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, hal-hal yang negatif. Dan di bulan ini kita banyak mendengar tentang Daud. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Di 1 Samuel 17 ayat ke-45 sampai yang ke-50, di situ dikisahkan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Daud, kemarin juga di renungan doa malam, istri saya juga menyinggung akan hal ini, bahwa Daud itu ditugaskan orang tuanya untuk apa? Untuk mengantar bekal kakak-kakaknya. Tugasnya itu cuma ngantar. Dan Daud antar. Nah, pada waktu itu bangsa Israel sedang ditantang oleh bangsa Filistin. Sedang dicemooh oleh bangsa Filistin. Dan bangsa Israel takut atau tidak berani melawan. Karena apa? Orang Filistin adalah orang-orang yang raksasa, orang-orang enak yang tinggi perawakannya. Sekitar 3 meter lebih ya. Nah, sedangkan bangsa Israel kecil-kecil di bawahnya bangsa Filistin. Dan pasti mereka di saat ditantang itu pun juga di dalam kondisi yang di persembunyian, di kubu pertahanan. Dan tentunya di kubu pertahanan itu di tempat yang aman, yang nyaman. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Daud berani menghadapi tantangan yang besar. Daud menghadapi tantangan yang besar tetapi memiliki prinsip bahwa bersama Tuhan masalah yang besar akan mudah diatasi karena Tuhan Maha Besar. Makanya di Mazmur 108 ayat ke-13 sampai ke-14 di situ dikatakan, Mazmur 108 ayat 13 yang ke-14. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita.
Daud berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Daud mempunyai iman yang besar, bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada masalah yang besar. Bersama Yesus mampu mengatasi setiap permasalahan. Karena Daud mempunyai pengalaman-pengalaman itu. Di saat Daud menggembalakan 2-3 ekor domba, Daud dihadapkan pada serigala, pada harimau. Dan Daud mampu mengatasi itu. Pengalaman bersama dengan Tuhan, Daud dapatkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa berpikir besar dan melakukan bersama dengan Tuhan? Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Yang pertama adalah berani keluar dari zona comfort zone. Berani keluar dari zona nyaman. Pada saat Daud ditugaskan membawa bekal kepada kakak-kakaknya, Daud sebenarnya di kondisi yang aman. Karena memang bangsa Israel di kubu pertahanan. Di tempat yang aman, di saat tentara Filistin menyerang, di tempat yang nyaman itu bangsa Israel bisa bertahan. Tetapi Daud berani keluar dari zona nyaman. Dia berani menghadapi Goliat. Dia tidak takut, karena apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan itu menjadikan Daud berani keluar dari zona nyaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di Indonesia pasti semuanya belajar tentang sejarah. Kita mengenal kerajaan Majapahit, ya. Ada tokoh yang terkenal yaitu Gajah Mada. Gajah Mada pada saat itu dia sebagai prajurit yang biasa. Dia hanya sebagai bekal. Bekal itu cuman jadi komandan yang kecil ya. Mungkin sekarang peleton ya, komandan peleton. Tetapi karena keahliannya, kecakapannya, dia akhirnya bisa menyelamatkan Prabu Jayanegara pada waktu itu. Pada saat dia ditawan dan dia bisa membebaskan Prabu Jayanegara dan akhirnya dia diangkat menjadi patih. Singkat cerita, Gajah Mada di saat menduduki posisi itu, ada berbagai macam pemberontakan terjadi di Majapahit. Ya, yang pernah belajar sejarah ya. Dan akhirnya Gajah Mada mampu mengatasi itu. Dan akhirnya Prabu Jayanegara berpikir, karena kecakapanmu, karena keahlianmu, aku akan angkat kamu menjadi Mahapatih, panglima besar untuk kerajaan Majapahit. Tetapi Gajah Mada mempunyai rencana yang besar. Dia tidak langsung ambil jabatan itu. Kalau sekarang ya mungkin kalau sudah dikasih posisi langsung ya maulah gitu ya. Tetapi Gajah Mada ini mempunyai pikiran besar. Pikiran besarnya apa? Menyatukan Nusantara. Dengan sumpah palapanya dia berkata, sebelum aku menyatukan Nusantara. Nusantara ini, dulu kan sampai kemana-mana ya, sampai ke se-Asia lah, se-Asia Tenggara, dikuasai Majapahit. Sebelum aku bisa menguasai Nusantara, aku tidak akan menduduki jabatan Mahapatih. Singkat cerita, dengan pemikiran yang besar itu, akhirnya Gajah Mada bisa menyatukan Nusantara. Dan akhirnya singkat cerita, dia menjadi Mahapatih Gajah Mada. Dia mempunyai pikiran yang besar. Dia mempunyai visi yang besar. Makanya gereja kita, moto gereja kita adalah bangun besar sukses. Katakan bersama-sama bangun besar sukses. 1, 2, 3. Bangun. Kayaknya kurang percaya. Katakan dengan mantap, bangun besar sukses. Percaya bahwa di saat kita bergereja di tempat ini, kita beribadah di tempat ini, kita akan dibangun. Bangun dalam artian bukan dibangun saja, tetapi bangun dalam artian kita bangkit. Kita menjadi besar.
kita menjadi sukses. Setiap jemaat yang bergereja di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Amin. Setiap anak-anak Tuhan yang bergereja di tempat ini akan sukses. Bangun besar sukses. Di saat kita mengatakan itu, kita mempunyai pikiran besar. Bahwa kita dibangun besar dan sukses. Yang usaha akan dibangun sukses. Yang bekerja akan sukses. Yang sebagai pegawai akan diangkat. Golongannya pun juga akan diangkat. Gajinya akan meningkat. Amin. Yang percaya katakan amin. Bulan ini akan ada pengangkatan. Bulan ini ada sesuatu yang besar akan kita terima. Gajah Mada mencapai tujuannya, menyatukan Nusantara. Daud mencapai keberhasilan menjadi raja yang besar. Padahal dia cuman 2-3 ekor mengembalakan. Tetapi dia berani keluar menghadapi menghadapi Goliat. Saya sangat diberkati dengan ilustrasi Bapak Gembala. Sekarang kan zamannya semakin modern ya. Kalau ngelihat foto pasti kan di zoom. Nah, Bapak Gembala kemarin memberikan ilustrasi. Kalau di zoom pada saat Daud itu melemparkan batunya, mengumban batunya. Kalau di zoom, diperlambat, ada tangan yang kuat. Walaupun batu yang kecil ya, dipegang Tuhan. Akhirnya, kalau dibuat pelan-pelan gitu ya, Tuhan, di situ yang kosong, tok gitu ya. Mungkin dipaskan dulu ya kali mungkin ya. Waktu sudah di dekat jidatnya Goliat, mungkin Tuhan dengan kekuatannya langsung tas gitu ya. Langsung menancap. Dan akhirnya jatuh. Daud mengalami kemenangan. Di saat kita berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita berani keluar dari zona nyaman, di saat kita berpikir besar, kita juga harus disertai dengan pikiran yang benar. Tadi Ibu Gembala juga menyampaikan firman Tuhan, mohon maaf saya salah ketik, itu bukan Mazmur 129, tetapi Mazmur 139. 139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bahwa kita manusia itu terbatas, banyak kelemahan. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga banyak kelemahan. Bukan sempurna. Tetapi di saat di dalam Tuhan, ujilah aku. Makanya ada pujian, ujilah aku Tuhan. Supaya kita benar jalan kita. Di situ dikatakan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Karena dari hati kita ini diolah. Hati kita mengolah. Dan di pikiran kita akhirnya menentukan mau pilih yang mana, mau memperkatakan yang mana. Dari hati keluar dari pikiran akhirnya terkata-kata. Dari hati yang jahat, pikiran jahat, perkataan pun juga akhirnya jahat. Tetapi dari hati yang positif, pikiran positif, terkeluar perkataan yang positif, yang membangun. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, di jalan kebenaran. Makanya berpikir besar harus disertai dengan pikiran yang benar. Pikiran yang benar yang bagaimana? Yang diteladankan oleh Rasul Paulus, yang diajarkan Rasul Paulus. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Berpikir besar harus disertai dengan pikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran Allah dinyatakan di dalam firman-Nya yang dapat mengubah cara pandang kita, yang mengubah cara berpikir kita, yang mengubah cara perilaku kita. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang sempurna ini bisa dikatakan yang benar. Hari Jumat kemarin saya bertugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kejaksaan. Mungkin ada yang dari kejaksaan? Ada sih beberapa kemarin juga sering kali beribadah. Nah, saya tertarik dengan kata dengan adiaksa. Nah, dan salah satunya di situ kalau saya pelajari kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah benar dalam berkata-kata, karena memang kan di kehakiman, di kejaksaan kan berbicara tentang seringkali menggunakan perkataan. Perkataannya itu juga harus benar. Perkataan harus sesuai dengan firman Allah. Terlebih anak-anak Tuhan, kita pun juga harus memperkatakan perkataan yang benar. Sehingga kita bisa dibedakan manakah anak Tuhan, manakah anak dunia. Oleh sebab itu, pikiran kita harus diisi dengan pikiran-pikiran sesuai dengan firman Allah. Yang pertama adalah keluar dari zona nyaman kita, supaya kita bisa berpikir besar, melakukan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah berani naik tangga berikutnya. Berani naik level. Nah, tadi saya ceritakan juga, akhirnya sekarang saya ceritakan juga. Ada pengalaman saya naik tangga sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi saya ada pengalaman naik tangga. Tidak tahu Pak Daniel atau Pak Joko sudah ngecek CCTV atau belum. Kalau sudah pasti tertawa. Tadi pagi karena di Tarakan kan akhir-akhir ini panas sekali ya. Iya Pak, iya. Tidur pun juga tidak nyaman. Dan ada beberapa jemaat ngeluh panas. Ya mungkin karena ada beberapa yang ditutup pakai mika. Saya sampaikan ke Pak Gembala, kalau kita coba dilepas dulu bagaimana? Coba diatur. Akhirnya karena sore saya tidak bisa ajak Adi ataupun Pak Andi. Dan tadi pagi saya kerjakan sendiri. Saya kerjakan sendiri sok gitu ya. Dan akhirnya saya bawa saya pakai tongkat tidak bisa. Dan akhirnya saya ambil tangga. Nah, tangganya itu tangga segitiga. Pengamannya kan sebenarnya ada kaitannya itu. Tapi karena tangga di gereja ini sudah rusak, akhirnya pakai tali. Jadi di ujung sampai ini tali supaya tidak melebar. Dan saya dengan PD-nya langsung naik, jering. Sampai di atas mungkin berarti berat badan saya naik. Waktu saya sampai di atas ternyata talinya itu lepas. Langsung segitiganya itu langsung rot gitu. Langsung buok gitu. Saya cerita sama Nita, Nit, aku tadi jatuh dari tangga. Dia tidak kepikiran, tangganya talinya lepas. Tangga kok ada tali, dia sampai ke Tanjung Selor itu dia berpikir mungkin. Waktu ibadah 3 tadi baru dia iya, ketawa-ketawa, akhirnya ngetawain saya. Nah ternyata dia pun juga dengar, buok gitu jatuh saya. Dan sini saya sakit juga. Saya bangun dengan agak-agak malu, saya ngelihat CCTV. Aduh, semoga tidak dilihat gitu. Apalagi kalau Bu Gembala ngelihat, soalnya kan yang sering ngecek Bu Gembala. Jangan-jangan nanti habis ini dicek. Jatuhnya kayak apa? Ada kejadian, 2 kali kejadian saya. Yang pertama itu saya ketimpa gerbang rumah saya. Pagi-pagi dari radio, karena gerbang saya seret gitu kan, seret itu susah didorong. Jadi saya akal-akal memperbaiki. Waktu saya angkat, ternyata gerbangnya itu menimpa saya. Saya akhirnya pingsan beberapa menit. Dan tadi pagi juga, ini kejadian yang kedua, yang konyol. Saya naik tangga jatuh. Kalau pikiran saya negatif, saya langsung ngomong Adi pun juga kemarin tadi juga ngomong, jadi Bapak nuduh aku ya. Pasti kamu kendorin kan talinya kan gitu. Pasti kamu punya pikiran yang tidak baik ke aku. Pengen kamu mencelakakan diriku kan gitu. Pasti Bapak mikir seperti itu kan. Ini cuma bercanda aja. Harus berani naik ke level berikutnya. Harus berani naik tangga berikutnya. Di situ saya berikan ilustrasi naik tangga. Di saat kita naik tangga, pasti tujuan kita adalah sampai di atas. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudara kan naik tangga ya. Tadi di luar mungkin panas,
Kalau sudah naik tangga sampai di dalam pasti sejuk. Gitu. Tujuannya kalau sudah sampai di dalam gereja nyaman gitu ya. Nah, pasti tujuannya sampai di atas ada goal, sampai di atas berkemenangan. Walaupun juga di saat kita naik tangga mungkin dengan beban kita, atau juga begitu ngelihat naik tangga, aduh tingginya, sudahlah nyerah. Di saat kita tidak berani naik tangga kita, ya kita akan tetap di situ. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Kalau ditarakan kan terkenal ya di Bukit Mas ini Heiser ya, yang suka naik-naik gunung. Di Bukit Mas ada 7 gunung, ada 8 gunung, ada 10 gunung, ada pohon besar gitu ya. Nah kalau kita naik gunung pasti kalau sudah pikiran kita aduh capeknya, akhirnya paling 2 gunung sudah cukup ya. Tapi kalau senang pasti juga akan bisa kita kalahkan, kita taklukkan. Nah demikian pula di saat kita naik tangga, di saat kita berani naik tangga, pasti ada kemenangan, pasti ada sukacita di saat kita sampai di tujuan, sampai di atas. Nah berpikir besar tidak bisa membawa kita kepada semua solusi. Kita tidak bisa berkutat dengan jalan yang itu saja. Ketika kita menginginkan tujuan akhir yang luar biasa, kita harus kreatif mencari jalan keluar lain. Jadi tidak hanya berpikir besar tetapi juga harus ada suatu perbedaan di dalam kehidupan kita. Bagaimana di saat kita berpikir besar, di saat kita menghadapi tantangan, pikiran kita yang besar itu tidak mati, tetapi kita berkembang. Di saat kita menghadapi tantangan, bersama dengan Tuhan, melakukan banyak perkara. Tadi di pujian, bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi kesukaran, berpikirlah dengan cara Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pembelajaran-pembelajaran. Sehingga di kitab Ibrani 12 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Ibrani 12 ayat ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Di saat kita berpikir besar, di saat kita menghadapi tantangan, mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tidak hanya dalam satu jalan saja, tetapi Tuhan akan memberikan solusi-solusi. Di saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Tidak gampang menyerah. Berpikir besar. Bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Makanya di Filipi diingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kelegaan, yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, berpikirlah besar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan setelah itu, kita bertindak bersama dengan Tuhan. Kita keluar dari zona zaman nyaman kita, kita berani naik tangga berikutnya, kita naik ke level berikutnya. Ada tantangan, kita terus hadapi, kita tidak gampang menyerah. Kita hadapi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di Yakobus 2 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita harus berani bertindak. Di saat kita berpikir besar, harus berani bertindak. Kalau kita ingin ada sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita, beranilah bertindak, jangan diam. Di saat dihadapkan di tangga, kita cuma diam saja, kita tidak mau naik tangga itu. Kita tidak akan mengalami keberhasilan di puncak. Tetapi beranilah bertindak bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Mari saya undang semuanya bangkit, berdiri. Kita renungkan firman Tuhan. Bulan ini kita banyak berbicara mengenai berpikir besar, melakukan bersama dengan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan.
Sama halnya Musa. Musa berkata, Tuhan, apabila aku tidak bersama dengan Engkau, aku tidak mau berjalan. Karena Musa tahu, Tuhan yang menjadikan Musa bisa. Tuhan yang menjadikan Musa kuat. Tuhan yang menjadikan Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, menuju ke tanah Kanaan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Seberat apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan melatih kita di saat kita naik tangga berikutnya. Kalau saya berpikir dengan kekuatan saya, bersyukur kalau istri saya ada di samping saya saat ini, memberikan kekuatan dalam kehidupan saya. Banyak tantangan, banyak hal yang saya hadapi. Dengan biaya kuliah istri saya, dengan biaya kuliah anak saya yang pertama, kalau dipikir besar. Tantangan pun dalam perkuliahan istri saya, anak saya pun juga besar. Dalam kehidupan keluarga kami pun juga menghadapi tantangan yang besar. Tetapi kami percaya di saat Tuhan memegang tangan kita, kita diberikan kekuatan. Tuhan memampukan kita. Daud diberikan kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Hal yang sama pun juga Tuhan akan nyatakan bagi kita. Musa bisa memimpin bangsa yang besar keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Hal yang sama pun juga akan Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita sembah Tuhan. Nyatakan Tuhan kekuatan-Mu di dalam hidup. Nyatakan Tuhan kekuatan-Mu di hidupku. Bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara.
kepadamu Tuhan. Di saat kami mengangkat tangan kami, Kau memegang kami. Sebab Allah kami yang besar, sebab kami Allah yang agung, sebab Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang saya serahkan kepada Bapak, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan, kami menerima berkat firman Allah. Kami pulang semakin kuat hidup kami, berkemenangan karena kami memiliki pemikiran yang besar, karena Tuhan ada pada kami dan kami bertindak bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, urapi berkati, tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Terus menjadi berkat bagi keluarga, dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Allah memampukan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita. Kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Betapa baiknya Tuhan, Kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya akan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejamlah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah
yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita. Semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi, yang mengasihi Dia. Haleluya, yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita, bisa angkat tangan saudara. Apakah ada? Dengan segala hormat, yang baru pertama kali hadir bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan, semua setia dan diberkati Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, setia dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kita mendengarkan pengumuman, waktu kami persilahkan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Puji Tuhan, itu yang disampaikan saudara. Dan saya berikan tambahan, besok kita libur. Tanggal merah 16 ya, merah. Saudara, akan ada kegiatan yang menarik malam hari ini. Dan ini didasari beberapa hal, saudara. Pertama, saya juga menerima masukan dari beberapa orang di sekitar gereja ini, bahwa tanda petik di sekitar gereja ini sekarang ini lagi kurang aman. Ya, ada banyak berkeliaran di malam hari, orang-orang yang tidak kita kenal. Dari beberapa usaha di sekitar kita ini melaporkan demikian. Jadi hati-hati karena banyak orang yang berkeliaran yang tidak bertanggung jawab mungkin di sekitar rumah saudara. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya ikut rapat saudara, dan ini tidak banyak yang mengikutinya, dan saya membocorkannya kepada kita semua. Sekarang di Tarakan ini lagi sedang narkoba itu bukan banyak, tetapi sangat banyak. Pengaruh narkoba itu bukan banyak, tetapi sangat-sangat banyak. Bahkan saudara, ada satu RT di kelurahan, di salah satu kelurahan, 2 RT itu sekarang di Indonesia, gelaran kita di Tarakan. Saya miris mendengar itu karena saya melihat videonya. Saudara, itu disebut di Tarakan. Di video itu saudara, itu jual beli, masuk di kolong-kolong, petugas tembak dari atas, tidak bisa diatasi. Dan kita berdoa, miris kondisi kota kita Tarakan. Ya, karena berdatangan dari orang luar, dari luar Tarakan, kemudian jual beli itu. Saudara, saya berikan masukan kepada saudara, nasihat dari gembala saudara. Carilah komunitas yang baik.
Di Tarakan ini, saudara, pengaruh negatifnya kuat sekali, tetapi pengaruh positifnya juga kuat. Salah satunya adalah kehadiran gereja kita. Carilah komunitas yang baik. Dan saudara tepat, saudara benar kalau bergereja di tempat ini. Ini adalah komunitas yang baik. Malam hari ini, saudara, kita akan adakan satu malam di gereja. Karena besok libur. Dan kita akan bukan hanya kegiatan rohani seperti ini, tetapi kita fellowship satu sama lain. Banyak di antara kita yang tidak saling kenal. Coba saudara lihat kiri kanan, apakah kenal semua yang ibadah keempat ini? Kayaknya enggak ya. Banyak yang enggak kenal ya. Saya sendiri juga kalau belanja di satu toko, Pak Salum, siapa ya? Sudah enggak kenal. Mohon maaf kalau belum mengenal nama saudara semua. Saudara yang kasih Tuhan, malam ini satu malam kita di gereja, saudara, dan saya mendapatkan hadiah dari Ketua Percasi Kota Tarakan, satu papan catur itu standar internasional dan akan dipakai oleh beberapa bapak. Malam nanti akan datang. Seorang ibu berkata, nanti saya akan masak. Saudara, kita akan ngobrol-ngobrol, fellowship, santai. Saudara yang perantau, di sini banyak perantau kan? Saudara rindu dengan suasana rumah saudara, datanglah ke sini karena kita ketemu dengan saudara-saudara seiman. Saudara bisa saling curhat, saudara bisa berbagi kasih. Terserah nanti saudara sampai jam berapa. Mau pulang istirahat silahkan, mau tidur di sini silahkan. Luas sekali, saudara pilih yang mana, yang adem, ada di kolam renang, ya, kolam baptisan itu sangat adem. Ya, ada di sini mau tidur di hall, di sini juga silahkan. Pak, saya pengen tidur di podium, asal tidak di sini. Saudara boleh, silahkan, dan kita bisa mengenal satu sama lain. Kami adalah bapak rohani saudara, tetapi saudara bisa curhat. Silahkan, kami bisa sebisa kami memperhatikan saudara, dan juga banyak para pendeta hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan, kiranya kita bisa menikmati malam hari ini, fellowship sampai satu malam. Jarang ya saudara, kita tidur, kita bermalam di gereja. Dan mari kita mulai hari ini, malam ini. Besok karena libur, yang tidak libur juga tidak masalah. Saudara, ini bukan satu keharusan, ini wajib hukumnya tidak. Silakan kalau saudara pengen ke gereja bersama-sama dengan kami. Demikian saudara. Dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah, sukacita mewarnai hidup kita semua. Bersama, mari yang percaya, setuju katakan amin. Sebelum pulang, saya pengen bersaksi dan ini sangat baik. Ceritanya sederhana. Hari Kamis yang lalu saya dengan adik kameramen ini, saudara kami pelayanan di Betiang. Dan di sana ada satu bapak dan dia bercerita, dia teguhan lagi, cerita lagi ke saya, saudara. Dan ceritanya sangat menarik karena demikian. Pak, kenapa? Karena 2 bulan ini tentang cara pandang, tentang think big, ya, saudara, tentang pemikiran. Kenapa tema ini tidak 2 tahun atau 4 tahun lalu, Pak? Saya kaget juga. Loh, memangnya kenapa? Dia cerita, saudara, dia sudah ada pemikiran pengen piara babi, ya, tetapi tidak berani karena di belakang lahan dia itu tidak mungkin untuk dia bisa piara babi. Belum mengenal Tuhan, maksudnya bukan pemakan babi. Kalau di sini kayaknya suka ya semua ya. Tidak mungkin, saudara. Dan ketika tema ini bergulir, saudara, rupanya dia menerima pemikiran itu. Dan dimulailah 1 bulan yang lalu. Sekarang sudah mulai membesar. Dan dia betul-betul tidak terduga. Rupanya orang-orang yang dulu dipikirkan pasti menghambat nanti di demo warga dan sebagainya, orang-orang itu malah membantu. Sisa-sisa makanannya, saudara, dari rumah dibawa ke kandang babi, diberi makan. Ini jadi babi-babi itu mendapatkan dari mereka. Saudara yang kasih Tuhan, dia kemudian merenung, wah Tuhan luar biasa, cara pandang saya salah. Saya pikir dulu mereka menentang, rupanya malah kasih makanan ke piaraannya. Saudara, dia bersyukur karena memulai pas di tema ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki cara pandang yang benar. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti kita akan berhasil. Sepakat katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Pulang dengan sukacita. Saudara memiliki cara pandang yang benar, memiliki pemikiran yang hebat bersama dengan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Pandang Allah. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang dengan iman, ku terima sekarang, sekali lagi sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua berkata haleluya. Sebelum pulang menuju rumah kita masing-masing berkegiatan selanjutnya, saudara silakan berdoa ke hadapan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan, kerinduan pribadi saudara, berdoalah ke hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati kami dalam ibadah ini. Ya Bapa di surga, kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur menerima berkat firman Allah, dan kami pulang dengan firman Tuhan. Kami berkemenangan bersama dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Tuhan. Fokus pandang Allah. Sekarang terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang engkau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam dan berkati.